Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farisa Sanurtila. NIM saya 2003111100. Saya dari Prodi S1 Statistika. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai Pancasila sebagai sistem etika. Pembahasan yang pertama, pengertian Pancasila. Yang kedua yaitu etika Pancasila, dan yang ketiga yaitu Pancasila sebagai solusi problem bangsa. Pengertian etika. Etika Pancasila adalah kajian ilmiah terkait dengan etiket atau moralitas. Secara etimologis, etika berasal dari kata Yunani yaitu ethos yang berarti watak, adat atau kesusilaan. Maksudnya adalah ilmu yang membahas tentang bagaimana dan mengapa kita mengetahui sesuatu ajaran tertentu, atau bagaimana kita bersikap dan bertanggung jawab. Dengan ajaran moral, moral atau moralitas digunakan untuk perbuatan yang sedang dinilai, sedangkan etika digunakan untuk mengkaji sistem nilai yang ada. Etika dikelompokkan menjadi dua, yaitu etika umum dan etika khusus. Etika umum yaitu mempertanyakan prinsip-prinsip yang berlaku bagi setiap tindakan manusia. Pemikiran etika beraneka ragam, tetapi pada prinsipnya membicarakan azas-azas dari tindakan dan perbuatan manusia serta sistem nilai apa yang terkandung di dalamnya. Yang kedua, etika khusus membahas prinsip-prinsip tersebut di atas dalam hubungannya dengan berbagai aspek kehidupan manusia, baik sebagai individu maupun makhluk sosial. Etika khusus dibagi menjadi dua, yaitu etika individual dan etika sosial. Etika individual membahas kewajiban manusia terhadap dirinya dan dengan kepercayaan agama yang dianutnya, serta panggilan nuraninya, kewajibannya dan tanggung jawabnya terhadap Tuhannya. Kalau etika sosial membahas tentang kewajiban serta norma-norma sosial yang seharusnya dipatuhi dalam hubungan sesama manusia, masyarakat, bangsa, dan negara. Pengertian nilai, moral, dan norma. Pengertian nilai adalah kemampuan yang dipercayai yang ada pada suatu benda untuk memuaskan manusia. Sifat dari suatu benda yang menyebabkan nilai-nilai seseorang atau kelompok. Jadi, nilai itu pada hakikatnya adalah sifat dan kualitas yang melekat pada sesuatu objeknya. Dengan demikian, maka nilai itu adalah suatu kenyataan yang bersembunyi di balik kenyataan-kenyataan lainnya. Pengertian moral adalah ajaran tentang hal yang baik dan buruk yang menyangkut tingkah laku dan perbuatan manusia. Seseorang yang taat pada aturan-aturan, kaidah-kaidah dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakatnya dianggap sesuai dengan bertindak benar secara moral. Jika sebaliknya yang terjadi, maka pribadi itu dianggap tidak bermoral. Moral dalam perwujudannya dapat berupa peraturan atau prinsip-prinsip yang benar, baik, terpuji, dan mulia. Moral dapat berupa kesetiaan, kepatuhan terhadap nilai dan norma yang mengikat kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Pengertian norma adalah perwujudan martabat manusia sebagai bentuk budaya, sosial, moral, dan religi. Norma merupakan suatu kesadaran dan sikap luhur yang dikehendaki tata nilai untuk dipatuhi. Oleh karena itu, norma dalam perwujudannya dapat berupa norma agama, norma filsafat, norma kesusilaan, norma hukum, dan norma sosial. Norma memiliki kekuatan untuk dipatuhi karena adanya sanksi.
Kita masuk ke dalam aliran-aliran etika. Yang pertama, etika deontologi, memandang bahwa tindakan dinilai baik atau buruknya berdasarkan apakah tindakan itu sesuai atau tidak dengan kewajiban. Etika deontologi tidak mempersoalkan akibat dari tindakan tersebut, baik atau buruk. Kebaikan adalah ketika seseorang melakukan apa yang sudah menjadi kewajibannya. Yang kedua yaitu etika teleologi, berkebalikan dengan etika deontologi, yaitu bahwa baik buruk tindakan dilihat berdasarkan tujuan atau akibat dari perbuatan itu. Etika teleologi bersifat situasional, yang maksudnya memilih mana yang membawa akibat baik meskipun itu melanggar kewajiban. Nah, nilai norma yang lainnya. Yang ketiga, etika keutamaan, membahas persoalan akibat suatu tindakan, tidak juga mendasarkan pada penilaian moral pada kewajiban terhadap hukum moral universal, tetapi pada pengembangan karakter moral pada diri setiap orang. Kita masuk ke dalam etika Pancasila. Etika Pancasila adalah etika yang mendasarkan penilaian baik dan buruk pada nilai-nilai Pancasila, yaitu nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan. Suatu perbuatan dikatakan baik bukan hanya apabila tidak bertentangan dengan nilai-nilai dalam Pancasila, namun juga sesuai dengan mempertinggi nilai-nilai Pancasila tersebut. Contoh realistis nilai dalam Pancasila. Yang pertama, nilai ketuhanan akan menghasilkan nilai spiritual, ketaatan, dan toleransi. Yang kedua, nilai kemanusiaan menghasilkan nilai kesusilaan, tolong-menolong, penghargaan, penghormatan, kerjasama, dan lain sebagainya. Yang ketiga itu nilai persatuan yang akan menghasilkan nilai cinta tanah air dan pengorbanan. Yang keempat, nilai kerakyatan yang menghasilkan nilai menghargai perbedaan dan kesetaraan. Yang kelima, yang terakhir, nilai keadilan menghasilkan nilai kepedulian, kesejajaran, ekonomi, dan kemajuan bersama. Kita masuk ke dalam Pancasila sebagai solusi problem bangsa. Pancasila sebagai dasar negara sering juga disebut dengan dasar falsafah negara. Pancasila dipergunakan sebagai dasar untuk mengatur pemerintahan negara. Dengan kata lain, Pancasila digunakan sebagai dasar untuk mengatur seluruh penyelenggaraan negara. Moralitas memegang kunci sangat penting dalam mengatasi krisis. Kalau krisis moral dari semua masalah, maka melalui moralitas pula krisis dapat diatasi. Kita masuk ke dalam faktor-faktor penyebab problem bangsa. Yang pertama itu ada kemiskinan. Hampir di setiap sudut ditemukan permukiman yang kumuh. Ada sekitar 30 juta rakyat Indonesia yang hidup sangat miskin. Penyebab utamanya kemiskinan adalah ledakan penduduk yang tidak disertai dengan peningkatan kualitas penduduk tersebut. Ditambah lagi dengan kebutuhan hidup yang makin kompleks dan mahal. Yang kedua itu korupsi. Negara kita pada dasarnya memiliki kekayaan dan dana yang cukup untuk mensejahterakan rakyatnya. Namun, dikarenakan negara ini dikerumuni oleh para koruptor, sehingga uang negara terbuang sia-sia dan mengakibatkan kesengsaraan bagi rakyatnya, kurangnya efek jera menjadi penyebab utama korupsi ini. Yang ketiga itu penegakan hukum yang lemah, yaitu negara Indonesia adalah negara hukum, tapi kenapa hanya rakyat kecil yang dihukum? Penyebabnya karena hukum di Indonesia masih bisa dipermainkan oleh orang kaya, masih bisa terbebas dari jeratan hukum. Jangan dulu melihat kasus-kasus hukum yang besar. Kita bisa melihat
di sekitar kita, terutama saat ditilang polisi. Apa yang biasanya dilakukan? Tentu saja menyuap polisi tersebut. Kalau terus saja dibiarkan begini, hancurlah Indonesia kita ini. Yang keempat itu kualitas pendidikan yang rendah. Sistem pendidikan di Indonesia bisa dikatakan sangat buruk. Biaya sekolah yang semakin mahal tidak sebanding dengan hasil yang didapatkan. Memang siswa selalu lulus dengan nilai yang sangat baik, tetapi angka tersebut hanya di atas kertas. Buktinya kualitas penduduk Indonesia masih sangat rendah dibandingkan di negara lain. Tak heran kita selalu mendatangkan tenaga ahli dari luar negeri, sementara kita selalu mengirim tenaga ke luar negeri sebagai buruh atau pembantu. Yang kelima yaitu pengelolaan sumber daya alam yang buruk. Sampai sekarang tidak bisa mencapai swemda beras akibat kesejahteraan petani. Tidak pernah diperhatikan. Banyak dari mereka yang menjual lahan pertaniannya dan dialihkan fungsikan menjadi perumahan. Itu juga tidak pernah menikmati hasil bumi kita yang melimpah ini secara utuh. Justru pihak asing yang mengelola dan mengambil hasil pertambangan kita, sedangkan kita hanya mendapatkan pemasukan dari pajak dan upah buruh. Yang keenam itu kasus SARA yang merajalela di Indonesia, yaitu negara yang memiliki suku, bangsa, dan agama yang beragam. Di sekitar kita mungkin kehidupan antara umat beragaman sudah rukun, tetapi di beberapa tempat masih saja ada kasus yang menyangkut SARA, seperti perusakan tempat ibadah, terorisme, pertikaian antar suku, dan ejek antar agama di dunia maya. Jika masalah ini terus terjadi, maka akan terjadi disintegrasi bangsa yang sangat berbahaya bagi kedaulatan bangsa. Yang ketujuh itu kesenjangan sosial. Ini sudah biasa terjadi di negara kita, di mana orang kaya akan tetap kaya, sedangkan orang miskin tetaplah miskin, walau sekeras apapun dia bekerja. Tidak hanya itu, mereka yang kaya tidak merasa puas apalagi bersyukur akan harta yang mereka miliki. Begitu pula dengan orang-orang yang berada di kalangan bawah, merasa susah menjalankan hidup. Akhirnya mereka melakukan hal-hal yang seharusnya mereka tidak lakukan, yang mengakibatkan marak kriminalitas di Indonesia. Yang kedelapan itu kemacetan. Di beberapa kota besar di Indonesia, kemacetan sudah menjadi hal yang lumrah. Kemacetan disebabkan oleh penggunaan kendaraan bermotor yang meningkat dan banyak orang yang lebih memilih menggunakan kendaraan bermotor ketimbang bersepeda, walaupun jarak tempuhnya cukup dekat. Yang kesembilan yaitu pengangguran. Angka pengangguran di Indonesia cukup tinggi. Bahkan orang-orang pengangguran kebanyakan sudah sarjana. Pengangguran menjadi penyebab utama kemiskinan loh. Kurangnya lapangan pekerjaan menjadi salah satu penyebab terjadinya pengangguran. Bila ditemukan solusi yang tepat, bukan tidak mungkin seseorang pengangguran menjadi pengusaha yang sukses. Yang ke-10 yaitu banyak daerah yang kurang diperhatikan. Banyak sekali terdapat daerah tertinggal di negara ini, terutama di kawasan dekat perbatasan negara dan bagian timur Indonesia. Pembangunan cenderung berpusat di sekitar Pulau Jawa, Sumatera, dan Bali saja. Mungkin karena hanya daerah tersebut yang paling potensial.
Tetapi sebaiknya pemerintah memperhatikan daerah lain. Siapa tahu daerah yang kurang diperhatikan tersebut sebenarnya sangat berpotensi bagi pembangunan negara. Kita masuk ke dalam solusi untuk mengatasi problem bangsa. Yang pertama itu adil dalam membagi kekuasaan. Sesungguhnya yang namanya politik, bagi-bagi kekuasaan itu adalah tidak ada. Ini sama saja dengan kebiasaan berbagi-bagi jatah sumber daya yang sudah tersedia. Inilah yang terjadi ketika kekuasaan berada di tangan manusia. Alhasil akan termakan oleh sifat keserakahan yang sesaat dan tidak terkendali. Karena itu, ada baiknya jikalau kekuasaan dikembalikan kepada masyarakat luas, sehingga sekiranya ada ancaman yang datang, maka semuanya akan pasang badan membela NKRI ini. Yang kedua itu pemerataan pendapatan merupakan solusi jangka pendek atas solusi yang terjadi saat ini. Jika perolehan uang tidak disetarakan, maka masing-masing orang akan berusaha lebih gesit untuk menerjang lalu mendahului sesamanya agar bisa merebut lebih banyak uang dari tangan pelanggan. Lagi pula, pembagian keuangan yang tidak adil akan memicu ledakan pergerakan masyarakat pada profesi tertentu, di mana semua itu terjadi demi hidup yang lebih kaya raya. Yang ketiga itu pemerataan pendidikan. Perolehan pendidikan tidak hanya terpusat di kota-kota saja, melainkan juga di daerah-daerah terpencil. Ini tidak hanya fokus pada sarjana dan prasarana yang tersedia, melainkan lebih kepada kemampuan intelektual dan emosional tenaga pengajar yang ada. Sehingga para guru tidak hanya mengajar dengan kata-kata di depan kelas, melainkan juga menjadi contoh yang baik bagi para siswa-siswinya. Pemerataan skill tenaga pengajar adalah jalan cepat demi kesejahteraan pendidikan di seluruh negeri. Yang keempat itu pemerataan pembangunan dan wawasan, yaitu jalan keluar bagi permasalahan yang dihadapi oleh Indonesia yang sifatnya jangka panjang. Perolehan ini berhubungan erat dengan keterbukaan informasi dari pihak pemerintah dan swasta. Tanpa keterbukaan informasi mustahil terjadi pertumbuhan, perkembangan, dan kemajuan di bidang ilmu pengetahuan, juga wawasan. Oleh karena itu, ada baiknya jikalau semua pihak disuguhkan dengan informasi yang benar, bukan sesuatu yang merupakan hasil rekayasa untuk mendatangkan keuntungan bagi pihak tertentu. Yang kelima itu pemerataan kesehatan. Salah satu syarat pertama agar seseorang menjadi bahagia adalah memiliki fisik yang sehat dan prima. Tanpa tubuh yang sehat, mereka tidak ada pula hari-hari yang menyenangkan dengan aktivitas yang padat bersama keluarga mereka, sahabat, rekan kerja, dan lain sebagainya. Kesetaraan di bidang kesehatan dapat dicapai dengan memberikan informasi yang benar tentang cara hidup sehat dan panjang umur. Dan yang keenam itu pemerataan pekerjaan, merupakan solusi jangka menengah demi kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Setiap masyarakat yang berumur 25 tahun berhak mendapatkan pekerjaan yang layak sesuai dengan bakat. Orang-orang yang telah sejahtera berpikir dua kali untuk meninggalkan keadaan seperti itu hanya demi sesuap nasi atau sekedar cara anak bersikap dengan sesamanya. Kesimpulannya yaitu dapat kita pendukung dari Pancasila sebagai sistem etika adalah
Pancasila memegang peranan dalam perwujudan sebuah sistem etika yang baik di negara ini. Di setiap saat dan di mana saja kita berada, kita diwajibkan untuk beretika di setiap tingkah laku kita, seperti yang tercantum di sila kedua pada Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Sehingga tidak dapat dipungkiri bahwa kehadiran Pancasila dalam membangun etika bangsa ini sangat berandil besar. Dengan menjiwai butir-butir Pancasila, masyarakat dapat bersikap sesuai etika baik yang berlaku dalam masyarakat maupun bangsa dan negaranya. Faktor penyebab problem bangsa yaitu korupsi, pengangguran, kemiskinan, pembangunan, penegakan, dan kesenjangan sosial, kemacetan, dan lain sebagainya. Baiklah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika ada kata yang salah, saya mohon dimaafkan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.